Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan berbagai ini kita akan melangkah ke satu bab lagi, yaitu tentang pengembangan ide, yaitu konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital yang akan disampaikan oleh Sugistono. Anak-anak sekalian, lahirnya sebuah ide atau gagasan itu adalah merupakan langkah awal untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi, kalau kita dalam menangani suatu pekerjaan, hendaknya kita punya ide untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan itu. Satu contoh, ada seorang petani yang ingin mempercepat proses panen padinya dan meminimalisir biaya operasional, maka petani tersebut punya ide atau gagasan, yaitu dengan membuat mesin traktor yang akan menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Nah, anak-anak sekalian, kenapa kok bisa dikatakan lebih meminimalisir biaya? Sebab kalau kita menggunakan tenaga manusia, mungkin satu petak sawah itu akan dikerjakan oleh 3 atau 4 orang dan dengan waktu yang agak lama. Akan tetapi dengan menggunakan traktor ini, maka tenaga 4 orang akan digantikan hanya satu dengan mesin traktor dan mungkin biayanya akan lebih murah dengan sewa traktornya maupun dengan bahan bakarnya bensin maupun solar itu kan lebih murah dibandingkan dengan memberikan ongkos atau biaya kepada 4 orang. Otomatis di sini akan meminimalisir biaya operasionalnya. Nah, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan anak sekalian dalam kehidupan sehari-hari, ya sering terlintas dalam benak kita tentang solusi yang dapat dikerjakan sehingga timbul sebuah ide atau gagasan. Suatu contoh anak-anak sekalian, ketika kita mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba ban sepeda kita itu kempos atau kempes ya. Nah, apa yang terbenak dalam pikiran kita? Nah, langkah yang terbenak tercepat adalah kalau kita menambal ban, maka kita harus mencari tambal ban dan sebagainya, maka waktu kita akan terbuang. Maka langkah tercepat adalah kita akan panggil ojek online. Itu langkah yang tercepat. Dan yang kedua, wah, kita bisa menelpon teman kita yang satu arah dengan kita, tanya kalau misalkan dia belum berangkat, maka kita bisa numpang bersama-sama berangkat ke sekolah. Mungkin juga solusinya adalah kita bisa numpang tetangga yang mungkin bekerja searah dengan tempat sekolah kita belajar. Itu adalah suatu gagasan atau ide yang akan timbul ketika kita ada suatu permasalahan. Apa sih ide itu? Ide adalah imajinasi atau rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Sebagai hasil pemikiran, maka baik yang bersifat spontan atau melalui proses pemikiran yang lama. Nah, jadi anak sekalian, ide merupakan imajinasi atau rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi kalau kita punya masalah, maka kita akan timbul ide yang secara spontan melalui proses pemikiran yang lama. Ya, jadi itulah yang dinamakan. Apa sih manfaat ide? Yang pertama adalah membantu memecahkan masalah. Jadi apabila kita punya masalah yang rumit, kadang-kala kita harus memutar pikiran kita untuk memudahkan bagaimana masalah ini akan bisa terpecahkan, yaitu manfaatnya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, manfaat ide adalah memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak hanya bagi kita, misalkan teman kita mempunyai masalah, ya, maka kita bisa membantu dengan memberikan solusi menyelesaikan masalah tersebut. Yang berikutnya, manfaat yang ketiga adalah tidak melawan aturan ketentuan hukum, norma agama, norma sosial, dan masyarakat. Dan manfaat yang keempat, ide itu adalah mampu memberikan wacana pembaruan ilmu, pengetahuan, dan menambah keterampilan. Yang kelima, manfaat ide adalah memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Beberapa istilah. Yang pertama, simulasi adalah metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan meniru kondisi nyata melalui media pendukung seperti audio,
video, gambar, dan perangkat mekanik maupun computing untuk mendeskripsikan keadaan sebenarnya. Jadi simulasi itu merupakan metode percobaan atau eksperimen, uji coba ya, untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara meniru kondisi yang nyata ya melalui video, gambar, dan sebagainya. Komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi antara dua atau lebih pengguna melalui transmisi tertentu. Yang ketiga, digital dari kata digitus yang berarti penghitungan menggunakan jari tangan yang berjumlah 10. Karena itu angkanya 10, mengandung angka 1 dan 0. Selanjutnya disebut dengan angka digital. Ada lagi katanya analog, yaitu representasi sinyal dalam bentuk gelombang sinusoid secara kontinu dengan 3 variabel, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Anak-anak sekalian, konsep untuk membuat ide dalam simulasi dan komunikasi digital adalah cara membuat komunikasi antara pengguna dengan pekerjaan keseharian menjadi lebih mudah menggunakan perangkat digital dalam bentuk simulasi. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, anak sekalian, kita butuh sesuatu, kita cukup dengan manggil Gojek atau GoFood, ya. Nah, ini kan merupakan kemudahan dengan menggunakan simulasi digital. Contohnya, ya, dahulu kita kalau melakukan pekerjaan mengetik itu menggunakan mesin ketik manual dan hasilnya sama dengan huruf yang ada di mesin ketik. Akan tetapi kalau sekarang ini kita menggunakan digital, hasilnya tidak sama dengan huruf yang ada di keyboard. Kita bisa menentukan huruf bermacam-macam, ada New Roman, ada Arial, dan sebagainya. Jadi bermacam-macam bentuk jenis huruf dan termasuk ukurannya pun jika kita bisa merubah. Kalau menggunakan mesin ketik ya sudah itu yang ada di mesin ya sebesar itu dan tidak bisa dirubah lagi. Tapi dengan digital kita bisa merubah bentuk jenis huruf dan maupun ukuran huruf itu. Anak-anak sekalian, setelah materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian semuanya. Ya, seperti ini. Kalau sudah selesai, silakan anak-anak kirim ke email Bapak, yaitu tonawsukis@gmail.com. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang sebuah ide? 2, bagaimana langkah-langkah agar ide yang Anda miliki bisa Anda wujudkan? Yang ketiga, misal Anda memiliki sebuah komputer, ternyata mouse Anda trouble. Maka apa yang akan Anda lakukan agar Anda tetap bisa bekerja? Nah, berikan anak sekalian, tugas dari Bapak, silakan anak-anak kerjakan dan jangan lupa jika sudah selesai, silakan Anda kirim ke email tonosukis@gmail.com. Ya, selamat mengerjakan. Langsung resume. Terus iki langsung di close iki.